Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6 Alexandria, jumpa lagi dengan Pak Koji. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Sampaikan salam Pak Koji untuk ayah bunda di rumah, kakak maupun adik kalian. Pak Koji tidak lupa juga mengingatkan kalian untuk terus menjaga protokol kesehatan, terutama melakukan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Baik, kali ini kita akan memasuki pembelajaran matematika tentang statistika atau pengolahan data. Sebetulnya di kelas 5 sebelumnya kalian sudah mempelajari statistika tapi bagian yang pertama. Di kelas 5 kita sudah mempelajari tentang median, dan modus. Nah, di statistika kelas 6 ini kita akan mempelajari materi tambahan, yaitu menafsirkan data. Jadi bisa dikatakan statistika kelas 6 ini adalah bagian yang kedua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran matematika kali ini, mari kita berdoa dulu agar Allah memberkahi pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk materi statistika atau pengolahan data ada beberapa submateri ya kakak. Yang pertama ada 5 di sini submaterinya. Yang pertama mengurutkan data, yang kedua median atau nilai tengah, yang ketiga mean rata-rata, yang keempat modus, yang kelima menafsirkan data. Baik, kita ke submateri pertama yaitu mengurutkan data. Mengurutkan data artinya saja mengurutkan berarti kita urutkan data. Bisa jadi yang tertinggi ke terendah, terbesar ke terkecil atau sebaliknya. Baik, kita langsung ke contoh soal saja. Nah, di sini ada data tentang kegiatan 20 anggota gerak jalan dalam satuan sentimeter. Nah, di sini ada beberapa nama dengan disertakan tinggi badannya. Di sebelah kanannya ada soal. Di situ ada 3 soal, yaitu untuk menentukan urutan data dari tertinggi ke terendah. Yang kedua, mencari siapa sih siswa yang tingginya badannya tertinggi. Kemudian siapa juga siswa dengan tinggi badan terpendek. Oke, kita langsung kerjakan saja. Nah, ini sudah Pak Koji urutkan data yang tadi masih acak menjadi berurutan dari yang terendah ke tertinggi. Permintaannya tertinggi ke terendah ya. Tapi coba Koji balik ke terendah ke tertinggi ya. Boleh sama saja kalian mau yang tertinggi ke terendah atau terendah ke tertinggi. Nah, di sini terlihat datanya sudah rapi. Jadi yang tadinya datanya acak-acakan atau berantakan diurutkan sesuai yang kalian inginkan. Nah, data ini nanti berguna untuk menjawab pertanyaan yang kedua dan yang ketiga ya. Di sini ada beberapa data yang sudah terurutan tersebut, ada beberapa tinggi badannya yang sama. Sebagai contoh, Almira dan Kiran. Nah, di situ tinggi badannya 162, Kiran juga sama 162, dan yang lainnya juga ada beberapa yang sama. Ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2, masih tentang urutan data. Siapa sih siswa dengan badan yang tertinggi? Maka terlihat jelas di sini adalah Ermi tinggi badannya tertinggi dengan tinggi badannya 171 cm. Lalu masih dengan data yang sudah kita urutkan tadi, kita mencari siswa dengan tinggi badan terpendek. Nah, kita akan dapatkan di sini yaitu Astrid tinggi badannya terpendek, di antara yang lainnya yaitu 160 cm. Baik, dapat dimengerti ya kak. Mengurutkan data gampang, hanya kalian saja urutkan data yang tadi Mas ajarkan menjadi data yang berurutan baik yang tertinggi ke terpendek atau terpendek ke tertinggi, ataupun misalkan datanya terbesar ke terkecil atau dibalik terkecil ke terbesar ya, sesuai permintaan soal, atau kalau tidak ada permintaan soal berarti disesuaikan oleh keinginan kalian. Baik, kita ke submateri yang kedua yaitu mencari median atau nilai tengah. Nah, median nilai tengah bagaimana cara mencarinya? Yaitu kita urutkan data dari yang terendah dulu ke tertinggi. Sekali lagi, jika ada data yang menjadi tugas kalian untuk mencari median,
pertama kali kalian lakukan adalah urutkan data dari yang terendah. Sekali lagi, dari yang terendah ke tertinggi. Kemudian yang kedua, carilah data yang berada di urutan paling tengah. Kemudian jika data berjumlah genap, maka dua angka yang ada di paling tengah dijumlahkan dulu lalu dibagi dua. Lalu bagaimana jika jumlah datanya ternyata ganjil? Maka mudah sekali, tinggal tentukan saja yang paling tengah. Karena ganjil tidak ada temannya, maka itulah nilai mediannya atau nilai tengahnya. Kita lanjut ke soal saja ya, biar lebih jelas. Di sini ada 3 soal, yaitu A, B, C, untuk diminta tentukan median dari data-data tersebut. Kita lanjut kerjakan yang A dulu. Nah, di sini ada angka 4, 5, 8, 5, 7. Seperti tadi ada instruksinya. Kita coba cari tahu dulu nih, data ini jumlahnya seluruhnya ganjil atau genap. Coba kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 5 berarti ganjil ya. Setelah itu kita urutkan di sini angkanya dari terkecil ke besar. Kemudian kita urutkan nomor ya, angka sampai 5 gitu. Nanti kita cari yang tengah-tengah. Oke, kita langsung ke halaman selanjutnya saja. Nah, ini sudah Pak Koji urutkan. Kita lihat di sini ya. Betul ada 5 angka, betul 1, 2, 3, 4, 5. Datanya ada 5 angka. Kemudian data setelah diurutkan dari yang terkecil. Terkecil dulu 4, betul. Kemudian 5, 5-nya ada 2. Kemudian 7, kemudian 8. Ya, sudah diurutkan ya dari rendah ke tertinggi. Nah, kita coba cari tahu urutan angka yang paling tengah yang mana. Nah, tadi kan ada 5. Coba kita bagi 2. Kanan 2, kiri 2 sudah 4, berarti tengah-tengahnya adalah urutan yang ketiga. Nah, angka berapa yang berada di urutan ketiga? Yaitu angka 5. Jadi mediannya berada di urutan ketiga. Angka urutan ketiga itu adalah angka 5. Seperti itu. Kita berlatih lagi di soal yang B. Di sini ada beberapa data. Nah, di sini katanya jumlahnya ganjil, ada 7. Betul enggak? Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul sekali. Nah, langkah selanjutnya kita urutkan dari terendah atau terkecil ke tertinggi. Oke, kita lihat. Dari terendah berarti 3. 3-nya ada 2, betul. 5 cuma 1, 6 cuma 1, 7 ada 1, 9 ada 1, 10 ada 1. Semuanya ada 7. Betul ya? Diurutkan juga sudah, maka kita akan mencari angka yang berada di urutan paling tengah. Nah, tadi kan ada 7, berarti kita bagi 2. Kanan 3, kiri 3 kan 6. Berarti yang tengah-tengahnya adalah urutan yang keempat. Angka berapa urutan yang keempat? Yaitu angka 6. Jadi mediannya atau nilai tengahnya ada di urutan keempat, yaitu angka berapa? Angka 6. Ya. Soal yang terakhir di tentang median yaitu yang C. Nah, di sini ada berapa angkanya? Oh, ada 8. Oke, kita cek ya. Benar ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul sekali. Jumlah angka seluruhnya ada 8. Langkah kedua kita urutkan dari yang terkecil. Angka kecil berapa ini sini? 3. Kemudian 5, betul. 6. Oh, 6-nya ada 2 kali. 7. Kemudian 8. 9. Oh, 9-nya ada 2 kali. Pas ya, ada 8 angka. Nah, kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, karena 8 itu genap, maka kita coba bagi kanannya 2, kirinya 2, 6. Maka yang tengah-tengahnya adalah urutan yang keempat dan kelima. Angka berapa? Angka 6 dan 7. Nah, angka 6 dan 7 ini kita jumlahkan dulu, yaitu 13. Kemudian 13 kita bagi 2, hasilnya 6,5. Jadi mediannya adalah 6,5. Itu kalau datanya ternyata dijumlahkan berjumlah genap. Sekali lagi, kalau genap, kalian jumlahkan dulu angka yang berada di urutan tengah tersebut, 2 angka yang berada di urutan yang di tengah, kemudian kalian bagi 2. Submateri selanjutnya kita akan mencari median atau rata-rata. Ya, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah sama ya, seperti median. Hitung dulu ada berapa banyak data seluruhnya. Habis itu kita urutkan data dari yang terendah ke tertinggi. Kemudian kalikan masing-masing angka data yang sudah diurutkan tadi
dengan banyaknya. Misalkan 3-nya ada 5, berarti 3 kali 5, 15 dan seterusnya. Kemudian setelah kita tahu jumlah seluruhnya dijumlahkan, maka kita akan bagi dengan jumlah data yang kalian sudah hitung, yaitu yang tadi nomor 1. Ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soal saja. Di sini ada 2 soal untuk dicarikan nilai rata-ratanya, ya, A dan B. Oke, kita langsung eksekusi atau kita kerjakan saja yang A. Nah, yang A mencari mean atau nilai rata-rata. Awalnya kita urutkan dulu 8 angka. Betul nggak ya? Kita urutkan, kita jumlahkan dulu. Ada berapa angkanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh betul, angkanya ada 8. Nah, kita urutkan data dari yang terkecil. Ini ya, 3 dulu, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8, kemudian 10, kemudian 11. Sudah urut ya. Kemudian 3-nya ada berapa? 3-nya ada 1, betul. Kemudian 6-nya ada 1, betul. 7-nya ada 2, betul. 8-nya ada 1, betul. 10 ada 1, 11 ada 1, betul semua. Nah, habis itu ini kita kalikan. 3 kali 1 3, 6 kali 1 6, 7 kali 2 14, 8 kali 1 8, 10 kali 1 10, 11 kali 1 11. Nah, jumlah seluruhnya yang ini di atas tadi itu 52. Jadi ini kita jumlahkan. Ya. Hasilnya 52. Nah, meannya apa? Cara rata-ratanya gimana caranya? Yaitu 52 tadi dibagi dengan 8. 8 yang mana Bapak Bos ini tadi? Jumlah data yang kalian hitung di awal. Jadi 52 dibagi 8 hasilnya 6,5. Jadi meannya adalah 6,5. Gitu ya. Kita berlanjut ke soal yang kedua, masih mencari mean atau rata-rata. Di sini angkanya lebih banyak. Ada 8 angka. Coba kita lihat ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kelihatan sedikit banyak ya, tapi ternyata sama 8 gitu. Ya. Sekarang bagaimana langkah selanjutnya? Kita urutkan dulu deh dari yang terkecil. 21 betul, 22, 23, 24, 26. 25-nya enggak ada. Ini udah urut belum? Sudah. Nah, sekarang 21 ada 1, betul enggak? Betul. 22-nya ada 2, betul. 23-nya cuma ada 1, betul. 24-nya ada 3, betul. 26 ada 1, betul. Ya. Nah, kita kalikan ini. 21 kali 1 21, kemudian 22 kali 2 44, 23 kali 1 23, 24 kali 3 72, dan 26 kali 1 26. Jumlah seluruhnya berapa ini? Ternyata 180. Nah, 186 tadi kita bagi 8, yaitu jumlah banyaknya data tadi yang pertama. Didapatkan meannya yaitu 23,25 dengan 2 digit di belakang koma, ya. Oke. Submateri selanjutnya itu modus atau data sering keluar atau data yang terbanyak. Ya, bagaimana cara mencarinya? Simple, urutkan data saja, baik dari terendah atau tertinggi atau tertinggi terendah, nggak masalah. Kemudian kita hanya mencari yang paling banyak datanya atau paling sering keluar angkanya, gitu misalnya, ya. Kita lanjut, ada 2 soal di sini untuk mencari modus, ditentukan modusnya. Lanjut kita kerjakan atau eksekusi saja. Yang pertama, di sini ada beberapa angka, kita akan cari modusnya. Kita lihat ya, 35-nya ada 1 saja, 42 ada 1, 50 juga ada 1, 52-nya ada 2. Ya, di sini 55-nya ada 1, 60-nya ada 1. Sehingga jumlah angka yang paling banyak keluar yaitu angka 52. Sehingga modusnya sudah pasti 52. Ya. Selanjutnya di soal tentang modus yang kedua, yang B, di sini ada beberapa angka juga. Kita urutkan dulu, ya. Ternyata 2-nya ada berapa? Oh, 2-nya ada 1. 3-nya ada 2, betul. Kemudian 4-nya ada 3, ada 5 ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5, betul. Kemudian 5-nya ada 2. 1 2, betul. Sehingga yang paling banyak angka yang keluar, yang ada 5 kali keluar, yaitu angka berapa? Angka 4, ya. Sehingga modusnya yaitu 4. Oke. Submateri terakhir. Nah, ini yang baru di kelas 6, ya. Tentang statistika.
menafsirkan data. Apa sih menafsirkan data? Berarti kita membaca data dan menafsirkan kira-kira misalkan terjadi penurunan atau kenaikan dan sebagainya. Kita langsung ke contoh soal saja. Cara menafsirkan data, bacalah data dengan teliti, kemudian pahami kembali yang suka kalian pahami, bagaimana cara median, bagaimana cara mencari mean, dan bagaimana juga mencari modul. Jadi sebelum kalian menafsirkan data, mau tidak mau kalian harus paham dulu bagaimana cara mencari median, mean, dan modul. Baru kita bisa menafsirkan data. Baik, langsung ke soal. Di sini ada soal 1, tapi anak soalnya banyak gitu ya. Ada A sampai E ya. Jadi satu data yang menjadi pertanyaan pusat atau pusat pertanyaan, sumber pertanyaan, kemudian kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari A sampai E. Di sini ada diagram garis ya, diagram garis di sini tentang biaya produksi perusahaan gula selama 10 tahun di sini. Nah, kalian harus hati-hati di sini nih. Nah, di sini ada kata-kata biaya produksinya jutaan rupiah. Dari dalam satuan jutaan rupiah. Berarti kalau di sini 500, maka 500 juta, 600 berarti 600 juta. Seperti itu ya. Nah, ini adalah tahun-tahun produksinya selama 10 tahun. Oke, dari mulai 2007 hingga 2016. Ini beberapa pertanyaannya. Kita baca ya pertama ya. Berapa biaya produksi perusahaan gula pada tahun 2011? Berarti kita hanya membaca data ya. Kemudian pada tahun berapa biaya produksi perusahaan gula paling besar? Ini juga hanya membaca data. Kemudian pada tahun berapakah biaya produksi perusahaan gula paling kecil? Itu juga hanya membaca data. Nah, di pertanyaan D dan E di sini mencari rata-rata ya per tahun. Berarti nanti dijumlahkan dulu seluruhnya. Kemudian kita bagi dengan 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena tadi biaya tahun produksinya selama 10 tahun. Yang E, berapa biaya produksi perusahaan gula selama 10 tahun? Berarti itu kita jumlahkan dari mulai 2007 sampai 2016. Oke, kita langsung ke yang A. Nah, di sini ada pertanyaan berapa biaya produksi perusahaan gula pada tahun 2011. Nah, 2011 ini nih. Nah, kemudian di sini ada angka 1450. Nah, karena dalam jutaan, maka kita tambahin nolnya 6. Nah, tambahin nolnya 6 sehingga kalau kita baca adalah 1.450 juta rupiah. Seperti itu. Ya, jadi karena dalam jutaan tadi, maka kita nolnya tambahin 6. Sehingga kalau dibaca nominalnya yaitu 1.450 juta rupiah. Jadi sudah bisa dijawab biaya produksi pada tahun 2011 yaitu 1.450 juta rupiah ya. Jadi ini hanya soal ini dijawab hanya dengan membaca data saja. Oke, selanjutnya yang B. Yang B di sini pada tahun berapakah biaya produksi gula paling besar? Nah, karena grafiknya terus meningkat, maka terlihat dengan jelas tahun 2016 itu tertinggi dan biaya produksi juga tertinggi, yaitu di sini tertulis 2.650. Sama seperti tadi soal A, karena ini dalam jutaan rupiah, maka kalau kita baca nominalnya adalah 2.650 juta rupiah. Kalau Pak Bozi di sini tidak tulis nominalnya, kan ditanyain tahun aja, jadi tidak diminta nominalnya, ya. Jadi jawabannya adalah tahun 2016 saja cukup. Karena ditanya adalah tahunnya. Tapi kalau suruh berapa juga nominalnya, berarti kita tulis berapa? 2.650 juta ya. Nolnya 6 kali itu di belakang. Oke. Kenapa 6 kali? Karena tadi gimana satuannya jutaan rupiah. Selanjutnya yang C, pada tahun berapakah biaya produksi perusahaan paling kecil? Ini sama, cuma membaca data saja dan ditanya tahunnya saja. Jadi jelas sekali di sini tahun 2007 biaya produksi kecil yaitu hanya 600 juta rupiah. Karena yang ditanya adalah tahun, maka hanya tahun 2007. Oke, selanjutnya ini yang lumayan sulit ya, yaitu mencari rata-rata. Tadi kita di awal sudah mempelajari rata-rata adalah kita jumlahkan seluruhnya dengan jumlah data seluruhnya. Oke, jumlah datanya tadi 10 tahun, betul ya? Nah, kita urutkan dari 600 juta, kemudian 80 juta,
600 juta, 800 juta, 1 miliar, 1 miliar 200 juta, 1 miliar 450 juta, 1 miliar 650 juta, 1 miliar 850 juta, 2 miliar 100 juta, 2 miliar 300 juta, dan 2 miliar 650 juta. Nah, jumlah angkanya tadi ada satu ya, satu semua. Nah, karena setiap tahun ya. Nah, hasil kalinya ya tetap, karena berjumlah salib berarti hasil kalinya tetap. Nah, jumlahnya berapa kalau jumlahkan seluruhnya? Ternyata jumlahnya adalah 15 miliar 600 juta rupiah. Sehingga MEA-nya rata-ratanya kita tinggal bagikan 10 saja karena 10 tahun, yaitu 1 miliar 950 juta rupiah. Jadi rata-ratanya biaya produksi pabrik gula tersebut adalah dalam satu tahunnya 1 miliar 950 juta rupiah. Pak besar sekali sih Pak, karena ini kan skalanya skala perusahaannya Kak, skala pabrik, jadi lumayan besar angkanya. Seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir, pertanyaan lain, berapa biaya produksi perusahaan gula selama 10 tahun? Nah, ini sebenarnya sudah dijawab di yang tadi, yang D ya, yaitu 15 miliar 600 juta rupiah. Angka ini kan kita sebelum dijadikan median tadi dijumlahkan ya, 15 miliar 600 juta rupiah. Baik, alhamdulillah sudah selesai materi statistika bagian kedua di kelas 6 ini. Ada penambahan tentang menafsirkan data. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, dan juga nanti kalian ada tugas pelatihan di Google Form tentang materi statistika ini ya. Jangan lupa selalu untuk like, share, dan subscribe materi matematika baik di kelas 6 ataupun kelas lainnya di channel YouTube SD Al-Mufti. Baik, terima kasih Pak Boji ucapkan. Salam untuk yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.